Dibantu subscribe ya teman. Ternyata biji kopi adalah sumber iman yang tangguh dalam mengantarkan pecintanya menjadi penghuni sorgawi. Ustadz yang satu ini tak menjelaskan adanya tambahan syarat lainnya, cukup dengan adanya bubuk kopi yang menempel di tenggorokan sewaktu ajal menjemput, maka si pemilik ajal akan menjadi penghuni sorgawi. Begitu Ustadz ini meyakinkan jemaatnya. Sebelum membahas khasiat dan kandungan kopi ini, sebaiknya kita dengar dahulu ceramah dari Ustadz ini. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Selama tenggorokan kita ada bekas gelaraknya kopi, bekas kopi, kemanapun kita berjalan, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Seluruh para malaikat mintakan ampun kepada Allah. Beberapa komentar tentang kopi ini, dalam Tarikh Ibnu Thayyib dikatakan, kopi adalah penghilang kesusahan pemuda, senikmat-nikmatnya keinginan bagi engkau yang sedang mencari ilmu. Kopi adalah minuman orang yang dekat pada Allah, di dalamnya ada kesembuhan bagi pencari hikmah di antara manusia. Kopi diharamkan bagi orang bodoh yang mengatakan keharamannya dengan keras kepala. Komentar Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, lalu ketahuilah duhai hati yang gelisah bahwa kopi ini telah dijadikan oleh ahli syafwah, orang-orang yang bersih hatinya, sebagai pengundang akan datangnya cahaya dan rahasia Tuhan, penghapus kesusahan. Suatu ketika Sayyid Ahmad bin Ali Bahr Al-Kadimi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Ia berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, aku ingin mendengar hadits darimu tanpa perantara." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Aku akan memberimu 3 hadits yang salah satunya, selama bau biji kopi ini masih tercium aromanya di mulut seseorang, maka selama itu pula malaikat akan beristighfar, memintakan ampun, untukmu." Sumber, Dr. Hamengkubuwono, Tongkat Kauman Malang Jatim. Sebegitu dahsyat manfaat kopi ini, sehingga tidak perlu mengimani ajaran kitabnya sebagai pedoman menuju sorga. Apa dan bagaimana sebenarnya kopi ini? Seperti sejarah pada umumnya, sejarah kopi di Indonesia juga dimulai karena pendudukan Belanda pada tahun 1696. Belanda awalnya membawa kopi jenis Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa pada tahun itu. Budidaya kopi pertama dilakukan oleh kompeni di Kedaung, sebuah daerah agrikultur dekat Batavia. Kopi yang dibawa Belanda ke Indonesia adalah jenis Arabica, Coffea arabica. Bibit kopi pertama dikirim oleh Gubernur Belanda di Malabar kepada Gubernur Belanda di Batavia, sekarang Jakarta. Percobaan pertama menanam kopi di Batavia gagal karena banjir dan gempa bumi. Budidaya kopi pertama di Indonesia dilakukan oleh kompeni di Kedaung, dekat Batavia. Pada abad ke-18, pemerintah kolonial Belanda mendirikan perkebunan kopi di dataran tinggi Ijen, Jawa Timur. Saat ini, beberapa daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia adalah Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Aceh, Bengkulu, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jambi. Kandungan kopi Arabica memiliki rasa yang lebih halus, asam yang lebih tinggi, sedikit manis, dan memiliki aroma kompleks. Biji kopi Arabica, Coffea arabica L, mengandung kafein, senyawa fenolik, asam klorogenat, vitamin E, vitamin B, magnesium, dan potasium. Sebuah penelitian mengungkapkan isi kandungan dari kopi ini, serta perbandingannya dengan kopi Robusta seperti berikut. Dari jenis senyawa dan bobot kandungannya pada tabel ini, manakah yang menjadi faktor penentu hingga membuat para pecintanya dapat menjadi auto warga sorgawi? Bagaimana dengan almarhum Mbah Surip, si pecinta ulung sang kopi? Urip Ahmad Rianto, 5 Mei 1957 – 4 Agustus 2009, atau lebih populer sebagai Mbah Surip, adalah seorang musisi Indonesia. Ia populer karena gaya dan tertawanya yang unik, dan karena lagu Tak Gendong dari albumnya pada tahun 2003 yang juga berjudul Tak Gendong. Mbah Surip tutup usia pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 pukul 10.30 WIB pagi, di puncak kepopulerannya di kancah musik Indonesia. Dia meninggal dunia akibat gagal jantung dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Pusdikes TNI Kramat Jati, Jakarta Timur. Menurut bagian rekam medik RS Pusdikes, jenazah Mbah Surip sempat berada selama 1 jam di RS Pusdikes. Jenazah kemudian langsung diambil oleh kerabat yang membawanya, yaitu Mamiek Prakoso. Menurut berita, serangan jantung tersebut disebabkan kebiasaan merokok Mbah Surip yang berat.
Kejadian tersebut diberitakan karena Mbah Surip tiba-tiba meminum air dingin, sehingga menyebabkan jantungnya bekerja labil. Apa kebiasaannya? Sepanjang hidupnya di samping sebagai perokok berat, ternyata Mbah Surip juga memiliki kebiasaan yang tak lazim. Dalam sehari dia meminum 20 gelas kopi. Tak pernah Mbah Surip minum air putih. Bahkan, untuk minum obat pun harus bersama kopi. Dia dalam sehari minum 20 gelas kopi, ungkap sahabat Mbah Surip, Ganda GZ, yang ditemui di kediaman Mamiek, Sri Mulat, Kampung Makassar, Jakarta Timur, Selasa, 4 Agustus 2009. Jelang akhir hidupnya, ia bersama kerabatnya sedang kongko minum kopi. Dan kebetulan datang lagi seorang kerabatnya dengan membawa air es dan ia minum. Seketika terjadi gejolak pada jantungnya hingga berujung pada kematian. Diyakini bahwa dari mulut hingga lambungnya masih penuh dengan lumuran kopi. Apakah Mbah Surip menjadi salah satu warga yang auto menghuni sorga? Dikasih komen ya teman.